Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita taklim sebentar untuk melanjutkan topik tentang takwa. Jadi indikator takwa itu ada banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Namun marilah kita selalu bersyukur, membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata rohani. Syukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala, maka insya Allah kenikmatan apapun, baik itu yang material maupun imaterial, insya Allah akan mendapatkan berkah tambahan dari Allah Ta'ala. Sekarang kita menginjak indikator takwa di dalam surat At-Tiga, surat ketiga maksud saya, ya, surah Ali Imran, ya, ayat 133, ayat 134, dan ayat ini sangat familiar sekali, mungkin yang juga sudah hafal. Namun kita ulang sebuah ayat, kalau kita ulang mendalam dalam waktu yang berbeda, tempat berbeda, insya Allah akan mendapatkan penjelasan yang baru. Karena Allah ilmunya tanpa batas, maka kita harus mengakses ilmu Allah yang tanpa batas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dan supaya mendapatkan jannah atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas planet-planet dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat 133 ini memang kita untuk minta ampun pada Allah itu disuruh segera. Ya, segera itu cepat-cepat, atau istilahnya kalau bahasa Jawa tidak lita-liti, tapi semangat, berlari kencang, melaju kencang untuk minta magfirah atau pengampunan dari Allah Ta'ala. Karena Allah sudah menyediakan, yaitu jannah. Jannah kalau dalam surat 13, ya, ayat 35, dan surat Muhammad, ya, surat 47 ayat 15 itu kan masal, ya, amsal dari perumpamaan. Oleh karena itu luasnya seluas samawat wal bumi, seluas ya planet-planet dan bumi. Jadi ini korelasi juga dengan apa kemarin yang kita bahas tentang topik, ya, tata surya dan tata surga, bisa dibuka kembali karena setiap ayat itu berkorelasi. Dan itu uiddat lil muttaqin, disediakan, ya. Ya, di sini fiilnya mabni majhul, disediakan li untuk al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa? Indikatornya di sini ayat 134. Alladzina, yaitu orang-orang yungfikuna fis-sarai wa dara, yaitu orang-orang yang, ya, berinfak baik waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi infak itu tidak harus kita waktu lapang, tapi juga istilahnya waktu sempit. Kemudian indikator berikutnya tentang ciri orang bertakwa yaitu wal kadhiminal ghaidha, yaitu dia, ya, sudah menahan amarahnya.
Wal afina aninnas, dan memaafkan kesalahan orang lain atau nas atau manusia yang lain. Jadi sudah menahan marah, juga memaafkan orang lain atau manusia lain. Dan juga wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini jelas sekali indikator orang mutakin atau orang bertakwa, yaitu dia senantiasa infak. Maka di kajian kita ini kan selalu insya Allah tiap bulan itu memberikan infak ya untuk anak yatim, ya alokasinya ke anak yatim, dan juga untuk pembangunan Ponpes Al-Hikmah Tanfil Quran itu. Itu salah satu ya ciri orang bertakwa. Kita sudah melaksanakan ayat ini. Jadi yang namanya ayat itu harus dipraktekkan, bukan hanya dibaca. Jadi setelah kita mempraktekkan, kita akan mendapatkan resonansi yang terbaik dari Allah Ta'ala. Dan juga kita menahan marah. Saat kita bisa marah, itu kita menahan. Nah inilah ciri orang bertakwa. Jadi kalau ada orang marah-marah ya, itu ngaku takwa tapi sebenarnya tidak bertakwa. Dan juga memaafkan manusia. Kebanyakan orang kan memelihara dendam, sakit hati, kecewa ya, dendam kusumat dipelihara bertahun-tahun, sehingga akan merusak pikirannya, merusak jiwanya, bahkan bisa merusak jasmaninya karena memelihara dendam, tidak mau memaafkan manusia lain. Nah, inilah ciri orang bertakwa, harus bisa memaafkan orang lain. Karena dalam komunitas ataupun dalam kita berkomunikasi sama manusia, baik itu dalam pekerjaan, dalam antar interaksi umat, dalam masyarakat, pasti yang namanya manusia itu ada kekhilafan. Dan kita sendiri mungkin ya tidak berani mengaku tidak pernah salah. Maka memaafkan adalah sifat yang terpuji, dan itulah ciri orang yang bertakwa. Nah setelah itu Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Nah ini ayat ini kalau difahami mafhum mukhalafah, kan Allah tidak cinta kepada orang yang tidak berbuat baik. Nah oleh karena itu ya, perbuatan baik muhsin adalah mendapat apresiasi dari Allah, yaitu dicintai. Manakala hamba sudah dicintai Allah, itu tidak meminta pun ya insya Allah Allah akan memberi. Seperti orang tua ini kalau cinta sama anak, anak belum minta itu sudah dikasih, sudah tahu orang tua ini keperluan anaknya apa. Ya, salah satunya itu. Lantas indikator berikutnya ya, ciri orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu mereka itu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menggelapkan dirinya sendiri, maka mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya yang telah diperbuat tadi. Jadi di sini selalu ada kesadaran. Kita manusia memang ada istilah mahalul khoto'i wa nisyan ya, tempat salah dan tempat lupa, tapi juga tempat benar dan tempat ingat. Maka waktu kita salah, waktu kita lupa, ya kita segera ya minta perlindungan ataupun kita minta ampun, ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Karena ya biasanya memang orang itu mendolimi diri sendiri, karena Allah tidak mendolimi. Dolim itu kan menggelapkan dirinya sendiri. Harusnya hidup dalam pencerahan, tapi hidupnya itu dalam kegelapan. Maka bersegeralah mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, atas dosa-dosanya. Sebab wa may yakfiru dzunuba ya, wa may yakfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang
mengampuni dosa selain Allah. Ya memang Allah yang mengampuni. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Sehingga ya orang-orang tadi diampuni oleh Allah, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, selanjutnya ulaika jazaohum ya magfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Sungguh barang siapa tadi ya yang istilahnya sudah mendapatkan indikator-indikator takwa yang di atas tadi, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan jannah atau taman kesejukan, taman kedamaian ya, yang mengalir di bawahnya siang-siang, ataupun kalau terjemahan yang biasa mengalir di bawahnya sungai-sungai, karena ini juga istilahnya air yang jernih ya. Ini kan amsal, jadi di situ sudah mengalir kebersihan hati, kelembutan hati ya. Orang yang di jannah itu sudah mengalir kelembutan hati, kebersihan hati, air yang jernih, dan dia seakan-akan kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, ikhwanitin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Demikianlah ini indikator orang bertakwa yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Semoga kita semuanya bisa ya menjadikan indikator-indikator tadi, yaitu selalu memohon ampun, selalu berinfak di kala lapang dan sempit, selalu menahan marah atau sabar dan memaafkan manusia yang lain, dan selalu berbuat baik. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.